Ini mekanisme melalui asosiasi ya, mekanisme melalui asosiasi. Ini ada pembuktiannya ya, kira-kira secara teoritis ya, secara teoritisnya. Tadi kan melalui mekanisme asosiasi itu kan laju reaksi kan ditentukan oleh pereaktan dan gugus masukan ya, pereaktan dan gugus masukan. Nah ini kita coba untuk menjelaskan gitu ya, kalau melalui mekanisme asosiasi seperti apa. Nah ini kan jalurnya tadi kalau melalui mekanisme asosiasi ya, ini senyawa kompleks pereaktannya, ini gugus masukan. Ini membentuk intermediat ya, dengan bertambahnya bilangan koordinasi. Ya, dari intermediat di sini akan mengalami penataan, kemudian melepaskan gugus tinggalan ya, gugus tinggalan X yang digantikan. Ya, gitu ya, digantikan oleh Y. Sehingga di sini kita bisa menentukan laju ya, dari produk ya, laju dari produk ini ML5Y itu sama dengan K2 ML5XY. Ini adalah kompleks teraktifkan. Sehingga kita bisa menentukan laju dari kompleks teraktifkan ini ya. Lajunya itu adalah K1 ML5XY ini ya, dari sini dikurangi K-1 ML5XY min K2 ML5XY. Ini ya, K2 ML5XY. Ini persamaan kedua. Nah, seperti kita tahu di sini ya, untuk laju, persamaan laju dari kompleks teraktifkan itu adalah sama dengan 0. Ya, laju untuk kompleks teraktifkan adalah sama dengan 0. Sehingga persamaan 2 itu bisa kita ubah ya, menjadi seperti ini. Persamaan kedua ya, bisa kita ubah menjadi seperti ini. Atau kita bisa menuliskan ya, untuk ML5XY, ini ya, ML5XY ini kita ubah ya, sama dengan K1 ini dibagi dengan K1 plus K2 ya, ketemu persamaan 3 ya, ketemu persamaan 3. Nah sehingga dari persamaan 3 tersebut ini ya, persamaan 3 kita bisa substitusikan ke persamaan pertama ya, karena kita ketemu ini kan ya, ML5XY ini ya, kompleks teraktifkan, ini yang kita cari. Ini kita ketemu di sini, sehingga dari sini kita bisa melihat dari persamaan 4 ini, untuk melalui mekanisme reaksi asosiasi, jalur asosiasi, bila harga K1, ini harga K1, gitu ya, sangat kecil dibanding dengan K2, ini kan berprasyarat ya, harga K1 sangat kecil dibanding K2, sehingga kita bisa menjadikan persamaan 4 itu adalah menjadi K1 MLX5 ya, ML5X kali Y. Ini adalah untuk reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler ya, atau SN2. Nah, ini secara teoritis kita bisa menuliskan tadi ya, bahwa ada mekanisme reaksi substitusi nukleofilik melalui jalur asosiasi ya, atau SN2. Sekarang yang kedua, dengan cara yang serupa ya, melalui persamaan matematik ini dengan cara yang serupa, kita juga bisa membuktikan nanti ya, untuk mekanisme melalui jalur disosiasi ya. Melalui jalur disosiasi adalah seperti ini ya, ML5X ini adalah membentuk intermediat ya, ML5 plus X ya. Kemudian ML5 dengan gugus masukan menjadi ML5Y. Ini adalah target produknya ya, target produknya. Sehingga laju untuk pembentukan produk itu adalah sama dengan K2 ML5 kali Y ya. ML5 kali Y ya. Sehingga di sini untuk ML5 kita bisa lihat untuk intermediat ya, sama dengan K1 ML5X dan seterusnya. Ini kita ketemukan persamaan kedua ini ya. Sama dengan persamaan yang pertama tadi, laju reaksi untuk pembentukan apa ini, madya ini adalah sama dengan 0 ya, atau mendekati 0. Maka persamaan 2 ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, dengan memasukkan harganya. Kemudian kita bisa cari untuk ML5 adalah sama dengan K1 ML5X per K1X plus K2Y. Nah, kita substitusikan ke persamaan 1 ya, ini tadi, persamaan 1 ini, kita substitusikan ke situ. Nanti kalau adik-adik sudah baca, mungkin sudah bisa memahami ya, dari sini ya. Sehingga di sini
ketemu K2 K1 Ml5X kali Y, K1X plus K2 kali Y ya. Untuk harga K-1X plus K2Y ini ya, K-1X K2Y ini kalau sama dengan harga K2Y ini ya, K2Y, maka persamaan 4 itu bisa menjadi K1 Ml5X. Ini adalah bukti secara matematis ya, penghitungan secara matematis bahwa kita bisa memperkirakan adanya reaksi orde 1 ya, atau SN1, substitusi nukleofilik unimolekuler. Jadi pada mekanisme reaksi substitusi untuk kompleks oktahedral itu secara teoritis bisa kita prediksikan ada dua mekanisme yang mungkin gitu ya, yaitu melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler ya, di mana laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi pereaktan dan juga ligan masukan. Dan yang kedua adalah melalui mekanisme reaksi substitusi unimolekuler ya, atau SN1, atau melalui jalur disosiasi, di mana laju reaksi pembentukan senyawa kompleks itu hanya dipengaruhi oleh pereaktannya saja. Seperti itu kira-kira bisa dipahami ya dari sini. Halo, masih bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang tugas kita itu adalah bagaimana menguji secara teoritis tadi, ya, secara laboratoriumnya seperti apa. Nah, jadi adik-adik kalau di praktikum itu adalah adik-adik punya tujuan, ya, ada tujuannya. Setelah itu kan dipelajari secara tinjauan pustakanya seperti apa, sehingga adik-adik bisa menjawab tujuan tadi secara hipotesisnya ya, berdasarkan tinjauan pustaka ya, berdasarkan tinjauan pustaka. Jadi persamaan tadi yang kita sebutkan tadi ya di depan tadi, dua persamaan tadi adalah uji kita secara matematis ya, bahwa memang secara matematisnya, secara teorinya itu dari persamaan matematis kita bisa menentukan mekanismenya itu bisa melalui SN2 atau SN1 karena secara matematis bisa kita lakukan pengujiannya. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita menguji secara laboratorium, ya, secara laboratorium. Ya. Jadi mekanisme yang dapat diterima, apakah tadi melalui SN2 atau SN1, itu adalah kalau mekanisme tersebut itu memberikan bukti-bukti paling sedikit ya, yang memberikan bukti-bukti yang menyangkalnya. Jadi nanti adik-adik bisa menentukan gitu ya dari data-data eksperimen ini kira-kira mengarah pada reaksi substitusi yang mana? Apakah SN1 atau SN2? Nah, gitu ya, apakah SN1 atau SN2. Nah, dua reaksi yang sering kita gunakan untuk menguji mekanisme reaksi ya, tadi apakah melalui SN1 atau SN2 ya, kalau secara teoritis kan dua-duanya mungkin. Ya. Itu adalah reaksi akuasi. Jadi ini ya, pengikatan molekul air. Ya, reaksi akuasi. Jelas ya di sini. Berarti pada reaksi akuasi itu adalah kita menggantikan ligan X, ya, ligan tinggalan ini ya, dengan H2O. Ini akuasi. Berarti kan laju reaksi ini kan tidak dipengaruhi oleh H2O ya, karena H2O atau ligan akuonya ini kita buat tetap. Ya, jadi ini kita tidak ubah-ubah. Sehingga reaksinya kan hanya dipengaruhi oleh ini saja ya, pereaktannya. Kalau nanti pada data eksperimen yang kita lakukan, bahwa kita membedakan ini tadi ya, ini yang kita variasi X-nya ya, misalnya ada CL, CN, SCN, dan seterusnya ya, X-nya ini yang kita variasi. Kemudian harga K-nya itu berubah-ubah ya, harga K kecilnya ya, tetapan lajunya berubah-ubah. Ini adalah mekanisme reaksi ini adalah mendukung bahwa pada data ini tadi adalah, ini adalah mekanisme reaksinya adalah melalui reaksi SN1. Karena hanya dipengaruhi oleh ML5X saja. Kemudian yang kedua itu adalah kita melalui reaksi anasi ya, pelepasan molekul air, pelepasan molekul air. Ya ini kita ganti ini dengan H2O, kemudian kita variasi ini Y-nya, ligan masukannya. Ya. Kalau nanti misalnya kita variasi Y-nya, ligan masukan ini kita buat berbeda-beda gitu ya, kita buat berbeda-beda gitu, kita buat berbeda-beda.
Tentunya kalau nanti berpengaruh terhadap laju, harga laju ya, ini misalnya berpengaruh,